banyak keringat yang kita tumpahkan di tempat latihan, maka akan semakin sedikit darah yang kita tumpahkan di tempat pertandingan. Bengkalis ini lain, Mas Bambang. Karena apa? Bengkalis ini pusatnya karate saya lihat di Riau. Saya luar biasa di Riau. Karena apa? Antusias masyarakat karate di Bengkalis ini luar biasa. Halo sahabat Republik Literasi, apa kabar? Hari ini kita akan bincang-bincang soal Forky. Apa itu Forky? Apa aja kegiatan Forky? Ya, tentunya untuk Kabupaten Bengkalis. Sekarang di studio Republik Literasi sudah hadir narasumber, langsung ketua dan bendahara Forky. Selamat malam, Senpai. Selamat malam, Senpai. Waduh. Aduh. Terima kasih luar biasa nih undangannya terhadap kami. Untuk ini kita boleh ini masker nggak? Boleh. Ya. Mana sampai? Baik, selamat malam Mas Bambang. Waduh, kami sangat senang bisa dapat undangan untuk wawancara tentang seputaran kegiatan Forky Kabupaten Bengkalis. Iya. Jadi kebetulan saya selaku Ketua Umum Forky Kabupaten Bengkalis periode 2019-2023. Sampai saat ini Forky Kabupaten Bengkalis masih berjalan dengan baik dan lancar. Cuman kita karena di masa pandemi ini kita membatasi setiap kegiatan, sehingga kita sama-sama tahu situasinya pandemi ini memang melanda semua negara-negara di dunia. Benar. Sehingga kita pun mengikuti aturan dan anjuran daripada pemerintah. Oke. Demikian, Mas. Oke, ketua Forky, Bang Tobing. Di Forky ini yang gabung di Forky itu ada, kita itu sebutnya perguruan. Atau ada berapa perguruan yang gabung di Forky? Jadi perlu kami sampaikan di sini, Forky itu adalah Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Di bawahnya ada sebanyak 25 perguruan. 25 perguruan itu mulai dari perguruan Inkai, Amura, KKI, Tako, Wadokai, Inkanas, atau lain sebagainya. Dan semuanya itu menginduk kepada Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Demikian dia, Mas. Jadi masing-masing nanti untuk jadi utusan ataupun pengurus di Forky itu dari gabungan 9 pengurus-pengurus ini? Iya. Setiap perwakilan perguruan itu ada pengurusnya bergabung di Forky. Sehingga mereka lah yang menyampaikan apa-apa yang menjadi program Forky, apa-apa yang menjadi kalender kegiatan Forky, sehingga perguruan yang terdaftar di Forky itu mengetahui informasinya dan juga mereka bisa melihat bagaimana apa kalender yang akan dilakukan oleh Forky itu sendiri. Oke, kita ke Senpai Mul. Ya, Mas. Koordinasi setiap ini susah nggak, Senpai? Karena kan di Forky kan banyak nih perguruan seperti yang ketua bilang tadi. Koordinasinya enak nggak? Masa gampang nggak itu yang mengatur? Alhamdulillah selama ini koordinasi kita dengan semua perguruan yang ada itu berjalan lancar, Mas. Karena tetap saja kita bakal ketemu terus di lapangan. Dan kita ada grup juga, grup komunikasi via sosial media. Jadi selama yang sudah berjalan, koordinasi kita berjalan lancar. Nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan. Jadi sahabat, saya mau informasikan awal-awal nih. Ketua Forky ini bukan hanya seorang karateka, anggota Polri aktif. Siap Mas Bambang. Informasinya sekarang jadi Katim Besar Polsek Mandal. Siap Mas Bambang. Siap. Udah lama nggak ketemu sama Bang Tobing ini. Mas Bambang. Gimana ngatur waktu Ketua Forky ini dengan instansi yang melekat ini kan jadi Katim Besar ya gitu. Gimana tuh ngaturnya? Iya Mas Bambang, memang luar biasa ya pengaturan jadwal itu dari diri kita sendiri. Mulai daripada mendisiplinkan diri pribadi dan juga mendisiplinkan waktu. Tentunya sebagai anggota Polri kita juga punya tugas pokok utama sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Sebagai saya sendiri mantan atlet, saya juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan olahraga karate ini di mana saya berada. Jadi untuk itu saya memang harus betul-betul siap dengan disiplin waktu, sehingga bisa membagi waktu ke karate, membagi waktu juga ke dinas. Namun yang paling prioritas tetap adalah dinas saya. Siap, Mas Bambang.
Sampai mal gimana koordinasi dengan ketua ini? Kan sekarang pergerakannya nih susah dibaca nih semenjak jabatan baru. Sejak jabatan baru kayak sulit dicari. Kalau kita orang di lapangan paham lah kalau udah jabatan yang baru ini. Gimana Sampai mal? Makanya terkadang ketua Forky itu sebenarnya dengan jam beliau yang sangat sibuk, boleh dibilang sangat sibuk. Bahkan lewat dari jam makan siang itu udah susah nyari beliau gitu. Cuman tetap saja komunikasi kita via handphone, sosial media itu tetap lancar. Jadi selama ini tidak ada masalah dengan kesibukan beliau sih sebenarnya. Artinya seperti beliau sampaikan tadi, pembagian waktu beliau itu pas kok. Pas. Jadi apapun yang harus dikoordinasikan, apapun yang harus diteken, selama kita bikin janji pas, nggak pernah ada masalah dengan beliau sih. Ini seperti itu. Kita masuk ke agak inti nih. Iya, Mas. Berapa perguruan yang bergabung di Forky itu kan kalau setiap ada kejuaraan, Mas, maupun tingkat kabupaten, provinsi, apapun nasional, bagaimana tuh mengarahkan atlet-atlet karateka kita yang tergabung di Forky dan memilihnya kayak gimana tuh, Senpai? Nanti boleh dari ketua dulu. Ya, jadi ketika para atlet-atlet ini berprestasi di tingkat perguruan, mereka nantinya yang berprestasi itu akan kita tarik menjadi atlet Forky. Karena kesinambungannya, atlet Forky itu lah yang akan mewakili suatu daerah. Sebagai contoh, dia juara di pekan olahraga kabupaten. Nantinya ini yang juara ini akan kita godok, kita tempa menjadi atlet Kabupaten Bengkalis. Untuk berprestasi, untuk berlaga di tingkat provinsi. Setelah mereka selesai di provinsi, mereka juara, provinsi nanti yang merangkul mereka kembali untuk dibawa berlaga ke tingkat nasional. Jadi dimulai dari kabupaten sebenarnya pemilik atlet yang sebenarnya. Ya. Ada ditambahin sampai mal? Perguruan sebenarnya, Mas. Jadi sebenarnya itu kembali ke pembinaan dari masing-masing perguruan. Jadi ketika kita memang akan mengirimkan tim Forky, maka kita akan melakukan seleksi antar atlet perguruan. Nanti mereka lah yang nanti akan mewakili Forky Bengkalis. Nah, ketika mereka bertanding membawa nama Forky Bengkalis, kembalilah ke anggaran ke anggaran. Karena kebetulan saya bendahara, skop saya di anggaran kembali kita serahkan tim ini ke KONI. Jadi kita pakai anggaran KONI. Sebenarnya karena atlet itu kan sebenarnya aset KONI, bukan aset Forky ataupun aset perguruan. Tapi atlet itu aset KONI setempat. Jadi tetap akhirnya mereka tetap jadi tanggungan KONI melalui anggaran APBD. Berarti kalau misalnya atlet ini kan masing-masing kan dari perguruan, dia berprestasi baru kita melekat ke Forky. Itu nanti melekat perguruan juga kah atau gimana ketua? Ke Forky? Enggak lagi Mas. Enggak lagi. Karena mereka sudah tergabung di tim Forky. Berarti kemana-mana bawa atas nama Forky Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Oke. Sejauh ini semenjak sampai Tobing jadi ketua Forky, udah melahirkan atau mencetak atlet-atlet untuk tingkat mana aja gitu? Jadi sejak kita jadi ketua umum sebagai pengurus Forky Kabupaten Bengkalis itu 3 bulan 3 bulan kita langsung sebagai juara 2 umum tuh di kejuaraan Forky Provinsi Riau. Jadi kita waktu itu dapat di posisi juara 2 umum. Kemudian atlet-atlet yang berprestasi di selain itu, dikarenakan masa pandemi, kita banyak melakukan pertandingan-pertandingan secara Zoom meeting atau virtual. Nah, jadi pada intinya sejak pandemi Covid ini kegiatan kita 50% memang sangat jauh berkurang, Mas Bambang. Jadi untuk prestasi saat ini karena kondisinya seperti ini, kita sama-sama mengerti lah bagaimana kondisi di perkaratian gitu. Pak Bendara. Jadi, tapi sebelumnya kita sempat mengirimkan satu-satunya atlet Bengkalis yang ke Prapon. Ke Prapon di Jakarta kemarin. Tapi mungkin sayang karena memang selama pandemi ini pembinaan kita juga kurang. Jadi
anak kita belum bisa lolos ke kualifikasi PON. Oh. Itu kan pandemi kan, kalau kita lihat dan dengar dari berita nasional juga gitu kan, akan berlangsung, nggak tahu juga nih kapan berakhir. Ada ini nggak apa apa namanya ya? Bagaimana anak-anak selain di virtual Zoom tadi, ada nggak kalau bahasa pelajaran tatap muka langsung kita adakan pertandingan, sudah boleh atau belum kalau untuk event karate gitu? Kalau sampai saat ini saya melihat kalau untuk Indonesia itu belum sepenuhnya melaksanakan pertandingan kontak body gitu ya, tatap muka seperti itu, belum. Terkait dengan prestasi tadi, kemarin ya tingkat OSN ya, Bengkalis juga itu mengirimkan tingkat nasional atas nama Mikela ya, sampai mulai dia Mikela, dia mewakili pelajar Kabupaten Bengkalis ya. Cuman belum berhasil di tingkat nasional. Itu apa tadi itu OSN? Iya, OSN. Apa itu? Boleh dikasih tahu ke masyarakat OSN itu apa itu? Kompetisi olahraga siswa nasional. Dulu namanya O2SN. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Jadi beberapa tahun belakangan berubah nama lagi jadi KOSN, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional. Itu gaweannya Dinas Pendidikan. Kalau tingkat sekolahnya SDK, SMPK atau gimana? Semua SD, SMP sampai SMA. Oh, ada kategorinya sampai ya, ketua ya? Iya, ada yang SD, ada yang SMP, dan ada yang SMA. Jadi ini gaweannya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Itu join atau gimana? Bekerja sama dengan Forki Kabupaten Bengkalis atau gimana? Itu bekerja sama dengan cabur olahraganya. Nanti anak-anak yang sudah dipilih ini akan dipertandingkan di tingkat nasional. Iya, dari kabupaten, juara kabupaten, kemudian provinsi, juara provinsi, baru tingkat nasional. Prestasi yang paling tinggi gitu. Nah, prestasi yang paling tinggi di OSN ini ya. Di OSN, terus ada juga di mana kemarin? Prapon. Di Prapon. Kita juga atlet di Prapon kemarin. Iya. Itu apa? Ada perhatian lebih nggak untuk karateka kita yang nampak nih prestasinya dari setiap perguruan, Ketua Forki dan jajaran melihat, oh ini harus kita perhatikan lebih. Itu trik-triknya kayak gimana Ketua? Agar adik-adik ini atau karateka ini bisa mengharumkan nama Forki, Kabupaten Bengkalis, Riau untuk nasional, bahkan bisa lebih jauh. Ada trik khusus nggak gitu? Men-treatment adik-adik kita ini. Ya, jadi memang olahraga itu saya melihat sendiri ya, olahraga khususnya karate ini saya pengen dia menjadi primadona, karena olahraga karate ini membangun prinsip pribadi. Di samping membangun prinsip pribadi, menciptakan generasi-generasi yang memiliki jiwa sportivitas. Kemudian karateka ini memiliki semangat juang yang tinggi. Itu sebenarnya yang paling utama kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini boleh mengenali dirinya. Nah, dengan prestasi yang kita lihat sendiri dari kita Forki, kalau memang dia memiliki potensi, tetap kita support, kita berikan dukungan habis. Kita sampaikan juga ke mereka bahwasanya prestasi harus diraih setinggi-tingginya, sehingga nantinya karate ini menjadi ikon, menjadi pusat idola daripada generasi muda, sebagai sarana olahraga yang diinikannya, menjadi tujuannya atau digemari. Mungkin gitu, Mas. Ada tambahan sampai? Cukup ya. Koordinasi kita dengan KONI gimana nih Ketua Forki? Apakah ini kita pingin olahraga ini maju di kabupaten? Gimana koordinasi kita? Sangat baik. Sampai saat ini kita sangat baik dengan KONI-nya. Cuman karena memang kondisi pandemi, sekali lagi saya sampaikan tadi bahwasanya akibat pandemi ini itu hampir setengahnya kegiatan kita tuh betul-betul dibatasi. Sehingga memang kita juga tahu bahwasanya pandemi ini kan memang salah satu faktor yang harus kita hadapi bersama. Karena ini kan masalahnya, gaweannya masalah setiap negara loh. Jadi bukan hanya di Indonesia, ini semua juga terjadi di belahan dunia ini. Sehingga apa? Semua dibatasi kegiatannya. Itu mungkin Mas Bambang, makanya kegiatan kita ini 50%-nya itu hampir dibatasi. Demikian. Sebagai Ketua Forki, berapa tahun lagi Ketua?
Sekarang berapa? Bendera 2021. 2021. Berarti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, siap Mas. Apa nih arahan ke setiap pengurus? Bagaimana Forky ini betul-betul bisa ya gimana ya? Kita kan olahraga nih. Iya, Karate iya, itu iya. kan penuh dengan sportivitas. Iya. Olahraga lah umumnya. Iya. Sebagai ketua Forky ke Iya. kawan-kawan pengurus kayak gimana menginikannya? Ini sih pesan-pesan saya sih pada ketua Forky, kepada pengurus Forky. Jadi pengurus itu jangan jadi bahan urusan deh. Karena kita harus yakin. Iya. Terutama saya pesankan kepada pelatih-pelatih, itu tugas mereka tuh harus betul-betul mendidik anak-anak muridnya menjadi betul-betul kader atau generasi-generasi yang mengerti akan tugas tanggung jawab. Gimana sampai? Saya tidak ingin di karate ini banyak laporan ke saya kadang-kala sampai banyak laporannya itu laporan tidak enak. Karena mungkin adanya tindakan-tindakan yang tidak tepat dari pelatih. Ini kan mencorengkan wajah karate. Benar. Sehingga saya minta kepada seluruh pengurus, apalagi khususnya pelatih ini, betul-betullah sebagai pelatih. Karena apa? Mereka itu ibarat kertas putih, polos sama sekali tidak tahu apa-apa. Benar. Jadi jangan sampai orang tua salah menitipkan. Tadinya tujuannya hendak belajar karate, akhirnya karena pelatihnya tidak tepat mengajar dan mendidiknya, menjadikan mereka anak-anak yang liar atau mungkin tidak memahami arti daripada sebuah kehidupan. Itu mungkin Mas Bambang. Kalau di Kabupaten Bengkalis kalau kita bicara pelatih, itu ada bersertifikat khusus kah? Dia Yes. boleh kayak gimana? Boleh cerita nggak? Iya. Silakan sampai mulai. Sampai mau. Boleh sih, Iya. sertifikasi pelatih karate itu ada. Itu biasanya diselenggarakan oleh PB Forky dan juga PB perguruan. Oh. Dan kita di Bengkalis ada beberapa pelatih yang sertifikasi PB Forky itu ada. Dan di Indonesia itu sebenarnya tidak banyak, tapi alhamdulillah di Bengkalis ini ada. Oke. Ada di Bengkalis beberapa orang, 1-2 orang ada di Bengkalis. Dan biasanya Bengkalis itu memberdayakan pelatih-pelatih yang ada untuk menggodok tim-tim karate Bengkalis yang akan berlaga di event-event resmi seperti Porprov, Kejurprov. Itu biasanya selama ini diberdayakan masih pelatih-pelatih dari kita, karena memang ada pelatih kita itu yang sertifikasi nasional. Kalau misalnya nggak ada sertifikasi ataupun semacam lisensi, itu boleh nggak dia terjun menggunakan itu? Apalagi misalnya dalam setiap kejuaraan nih yang kita adakan, itu ada lagi nggak beda misalnya lisensinya atau gimana sampai? Sebenarnya gini Mas, kebetulan saya beberapa kali dipercaya KONI Bengkalis itu menangani tim karate Bengkalis untuk Porprov ya. Jadi pernah beberapa waktu lalu saya sempat nanya ke ketua KONI ketika saya dipanggil, kemudian diterbitkan SK. Saya nanya kenapa tidak yang lain, kan yang lain banyak, bahkan senior saya banyak. Tapi jawaban beliau waktu itu simple dan masuk akal sih sebenarnya. Beliau jawab gini, sekarang gini Senpai, ibaratnya kita mau masak, kita panggil tukang masak, kita punya bahan, kokinya ada A, si B, si C. Terus ditanya si A ditanya, Anda mau bikin apa dengan bahan ini? Si A misalnya jawab rendang, si B boleh daging gitu kan, si C mungkin opor gitu kan. Nah ketika masing-masing itu ditanya sama si pemilik, Anda mau bikin rendang? Iya, boleh. Sekarang bisa nggak Anda jelaskan langkah-langkah memasak rendang itu, menjadikan bahan mentah ini sampai dia jadi rendang? Coba uraikan dalam sebuah catatan. Coba uraikan dalam sebuah langkah-langkah program. Ketika si A ini tidak bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah dia menjadikan bahan mentah ini jadi rendang, wajar dong kalau si pemilik bahan tidak percaya dia bisa masak rendang. Itu dia sebenarnya Mas. Jadi di situ kembali ke yang membedakan pelatih bersertifikasi dengan tidak. Karena olahraga sekarang itu tidak lagi ortodoks seperti zaman dulu. Sekarang olahraga itu udah iptek. Benar. Gampang ya. Teknologi sekarang. Udah pakai rumus-rumus sekarang. Dan orang pun mengambilnya gampang saja ya. Iya, betul. Jadi target kita Forky gimana nih untuk yang lisensi sertifikat supaya di Kabupaten Bengkalis makin banyak
pelatih kita. Jadi tentunya dengan para pelatih yang memiliki lisensi atau sertifikasi tingkat nasional ini, kita berharapkan mereka ini betul-betul bisa menyalurkan ilmunya sehingga nantinya atlet Kabupaten Bengkalis ini boleh mengirimkan atletnya dan betul-betul tangguh dan juara di tingkat nasional. Saya sangat optimis dengan para rekan-rekan saya ini karena di sini saya melihat Bengkalis ini lain, Mas Bambang. Karena apa? Bengkalis ini pusatnya karate saya lihat di Riau. Saya luar biasa di Riau. Karena apa? Antusias masyarakat karate di Bengkalis ini luar biasa. Luar biasa. Kadang-kala pemikirannya begini. Menjadi juara di Bengkalis itu sudah yakin kita akan bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Sudah ada ini ya. Nah, itu yang tertanam di hati para atlet di sini. Karena memang tingkat masyarakatnya dengan karate sangat luar biasa. Itu bisa dibilang latihan kita di Kabupaten Bengkalis ini lebih keras atau gimana? Antusiasnya, iya, antusiasnya masyarakat tuh. Kita melihat, wah luar biasa memang antusiasnya. Di sini ada 11 perguruan ya, sampai 11 perguruan ada di Kabupaten Bengkalis nih. Padahal di Riau seluruhnya hanya 14 perguruan. 14 atau 15 ya. 14. Itu Riau ya, Riau. Sementara Bengkalis ada 11 perguruan. Kabupaten tingkat kabupaten. Makanya saya bilang tadi benar. Skopnya itu hampir skop dengan provinsi dia. Itu dia Mas Bambang. Jadi makanya luar biasa kalau untuk Kabupaten Bengkalis antusias atau animo masyarakat untuk latihan karate itu luar biasa. Jumlah anak didik ataupun karateka kita di Kabupaten Bengkalis ini tahu nggak berapa kira-kira nih? Dari berapa perguruan yang ada? Semua perguruan tuh sekitar 800-an. Ya sampai ya. 800-an ya. Yang atlet atau seluruh kohai? Seluruh kohai ya. Seluruh kohai? Sekitar 800-an ada. Oh iya ya. Banyak karena setiap waktu perguruan itu selalu berkembang. Kebutuhan Forky ke depannya apa nih, Ketua? Wah, yang betul-betul ya kita kan ini kita bukan mau bongkar kelemahan kekurangan kita. Jadi kita juga harus kasih tahu ke masyarakat. Ya juga Forky juga butuh perhatian khusus. Kita nggak mau nyalain ke siapa. Betul. Supaya kenapa saya tanya itu kepada ketua dan SMP Mul sebagai bendara, jangan sampai anak-anak yang betul-betul butuh perhatian, yang betul-betul punya prestasi, jangan sampai terlewatkan. Jadi kita pingin ini loh apa adanya aja kita di Forky. Kebutuhan kita di Forky apa aja nih. Jadi sedikit pingin saya sampaikan di sini Mas Bambang. Kita di zaman kepengurusan kita ini sebelumnya kan Forky ini ada 2 lismen ya. Sehingga dengan pembelajaran dualisme itu kita tidak ingin kembali terulang. Saya beranggapan atau berpendapat yang dibutuhkan Forky Bengkalis saat ini adalah kesatuan hati. Pengurus harus satu hati. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi pengurus Forky itu jangan jadi bahan urusan. Ayo kita berkorban. Apa saja yang mampu kita berikan, baik waktu, tenaga, pikiran kita berikan. Kita bergandengan tangan, kita bersatu. Saya yakin apabila kita setelah bergandengan tangan, kita telah bersatu, prestasi akan menghampiri kita. Itu yang paling penting. Di mana-mana rohnya dalam olahraga tetap adalah kebersamaan. Tanpa kebersamaan, olahraga tidak akan bisa maju. Saya lebih percaya seperti itu. Walaupun misalnya fasilitas lengkap, dana besar, tapi kalau pengurus yang nggak satu hati ya benar nggak jalan juga ya. Benar. Karena itu tadi kita kan olahraga dan karateka ini kan gimana ya? Memang sportivitas dan ya. Benar Mas, benar. Sering saya sampaikan ke ini ya, ke anak-anak didik. Saya nggak peduli dengan ilmu bela dirimu atau prestasimu, tetapi kalau hati dan pikiranmu telah kamu kotori dengan dunia ini, tetap kamu menjadikan dirimu sia-sia. Tetapi kami tidak memiliki prestasi biasa saja, tapi mengamalkan apa artinya sumpah karate itu, kamu adalah juara di masyarakat. Itu prinsip saya, Mas Bambang. Sampai mau tambahin ada yang ini. Kalau saya untuk kebutuhan, berbicara kebutuhan ya sesuai skop saya, Mas ya. Saya ini kan bagian uang keuangan. Kan belanja. Jadi sejak kepengurusan kami 2019 itu ya, begitu kami muncul 2 bulan kami muncul, 2-3 bulan kami muncul, kami langsung meledak jadi juara umum 2 Kejur Pro Forky Riau. Itu
kita langsung dihantam pandemi, Mas. Iya. Tapi udah sempat prestasi dulu kita Udah sempat prestasi dulu. Keren. Prestasi dulu. Di usia kita 3 bulan kita ambil juara 2 Kejurprov Iya. Forky Riau. Padahal waktu itu Forky Bengkalis ini sempat mati suri selama 5 tahun. Iya, iya. Baru jatuh ke tangan kita. Iya. Nah, begitu kita selesai itu Kejurprov itu dihantam pandemi, Iya, kita memang nggak aktif. Iya. Nggak aktif karena memang berbagai pengatur peraturan ya yang membatasi kita untuk beraktivitas. Benar. Nah, jadi sampai sekarang berbicara apa yang kita punya di Forky ini, kita belum punya apa-apa, Mas. Ya. Kalau ditanya bagaimana sarana dan prasarana dan lain-lainnya itu kita belum punya apa-apa sampai sekarang. Mungkin itu juga salah satu kendala kita untuk mengembangkan prestasi anak-anak di Bengkalis ini, khusus di karate kan. Karena memang omong kosong kita bisa latihan intensif tanpa sarana dan prasarana yang mendukung gitu. Nah, untuk sampai saat ini mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pandemi cepat berlalu dan kita bisa menorehkan prestasi lebih lagi buat anak-anak di Bengkalis ini. Kembali lagi sebenarnya apapun kegiatan kita tetapnya muaranya ke anggaran, Mas. Tanpa anggaran nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, mudah-mudahan saya itu sih, Mas. Ya. Mudah-mudahan Ketua KONI, pemerintah Kabupaten Bengkalis Amin, ya, bisa amin. support ya. Ya. Namun kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Nggak menyalahkan Ya, siapa-siapa. Kita nggak menyalahkan siapa. Kita Tapi ya hanya kita menyampaikan, berharap ya. dan ini program kita kan wajar-wajar saja Iya. ya kan. Ya. Gitu supaya Karena berbicara prestasi, kita sempat mengirimkan satu atlet kita ke Prapon. Ya. iya, Itu luar biasa ya, besar dengan Forky. situasi Itu sejarah ya. Dengan situasi Sebenarnya. sekarang. Iya. Sepanjang sejarah karate mungkin di Bengkalis ya, baru ini kita ngirimkan atlet kita ke itu bisa Prapon. diklaim Ketua. Ya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Luar biasa nih kepemimpinan Senpai Tobinya. Iya. Termasuk yang ke West End ya. Iya. Ya, itu ke nasional juga. Ke nasional juga. Di zaman KWSN kita juga itu. Ini saya mungkin agak bicaranya ya kita kan santai aja. Ya. Boleh nggak nanti kalau situasi pandemi sudah melandai dan dibuka izin boleh melakukan pertandingan tatap muka atau body Ya, contact ya. langsung? Ya. Forky itu boleh membuka kejuaraan nggak itu umum atas nama Forky atau atas nama perguruan lagi atau gimana gitu gitu? Boleh Mas, boleh Mas. Jadi Hmm. sebenarnya itu telah menjadi target kita. Kalau memang nantinya pemerintah telah menyatakan telah Lampu hijau. Ya. Lampu hijau ya. Iya. boleh lepas dari Kegiatan. pandemi Iya. ini, itu memang sudah menjadi prioritas kita akan melaksanakan kegiatan pertandingan. Kita akan kejar, kita akan upayakan agar itu menjadi prioritas kita melaksanakan kejuaraan-kejuaraan di Kabupaten Bengkalis ini dengan bentuk mungkin open turnamen Oke. atau bisa-bisa mungkin dengan agenda Piala Bupati Cup atau Kapolres Cup atau Dandim Cup. Jadi itu sudah menjadi prioritas daripada Forky itu sendiri agar tetap menjaga bagaimana Gilet Karate ini segera kembali kita bisa normalkan di tengah-tengah para atlet kita. Mungkin gitu Mas. Iya. Bisa juga Piala TV One Sumba ya. Iya, iya. Iya, ada siapa juga. yang mau sponsori Iya, iya, yang siapa ini mau kan sponsori. Iya. yang pengen membesarkan Forky dan Iya, iya. karate-karateka yang ada di Kabupaten Bengkalis ya Iya, kenapa tidak? Mudah-mudahan pandemi melandai dan pemerintah tadi buka lampu hijau Iya. boleh melaksanakan pertandingan. Saya agak bergeser nih sedikit sampai mall, agak nostalgia nih sama ketua. Siap, Forky. siap Mas Bambang. Tapi jangan marah nih sampai mall. Iya, Mas Bambang. Informasi Kapolres kita Ya, KBP Indra ya. itu ini juga ya? Ya, Karateka ya. juga ya? Wah, jadi sebelumnya saya sangat apresiasi dengan Bapak Kapolres AKBP Hendra Gunawan ini luar biasa. Dan ternyata beliau tuh seorang karateka juga. Karateka aktif. Karateka aktif Aktif juga ya? saat ini. Beliau dari perguruan Wadokai. Wah, jadi luar biasa. Kami kumpul nih Pak Bendara nih, Pak Meledi. Ini kan Mas Bambang ini diam-diam ketua Wadokai Bengkalis juga nih. Jadi Reunian lah ya. Reunian nih, Pak. Jadi Iya, saya tadi di reunian. awal mau kita coba jangan marah dulu nih sampai Iya, ya iya. kan. Wah, diam-diam gini sampai mul. Ini ketua daripada Wadokai Kabupaten Bengkalis. Jadi kami juga berterima kasih ke Mas Bambang yang juga telah memberikan waktu dan tenaganya untuk
membangun karate di Bengkalis, khususnya lewat jalur Badukai Kabupaten Bengkalis. Nah, saya sedikit luar biasa saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Bapak Kapolres Bengkalis ini. Beliau sangat aktif, antusias terhadap olahraga. Bahkan beliau di masa pandemi itu menggalakkan olahraga dan membuka dojo di Polres Bengkalis itu luar biasa. Cuman karena kegiatan yang sangat padat di Polres itu, akhirnya dojo itu beberapa saat karena situasi juga berhenti juga. Jadi sangat luar biasa. Beliau sering bertanya bagaimana perkembangan karate dan beliau selalu mensupport tentang perkembangan daripada karate di Kabupaten Bengkalis ini, Mas Bambang. Nanti kita minta kesediaan Pak Kapolres juga wawancara. Siap. Di studio kita ya. Siap, terima kasih. Biar reunian lengkap. Amin, mudah-mudahan. Sampai Mul jangan marah dulu. Sampai Mul, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kan, ada nggak yang mau sebelum nanti Ketua Forky closing statement, ada nggak yang mau disampaikan ke masyarakat ataupun ke atlet ataupun ke karate kita yang ada yang tergabung di Forky? Kalau ada yang mau disampaikan, silakan teman. Sebenarnya kalau buat saya gini Mas ya, kebetulan juga saya pelatih ya. Orang latihan tiap hari belum tentu juara, apalagi yang latihan 2 kali seminggu. Benar. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika Anda bercita-cita untuk jadi juara, maka ada proses yang harus Anda lewati, dan itu tidak mudah, butuh perjuangan. Semakin banyak keringat yang kita tumpahkan di tempat latihan, maka akan semakin sedikit darah yang kita tumpahkan di tempat pertandingan. Itu aja Mas. Ketua Forky mungkin closing statementnya boleh disampaikan ke masyarakat. Kembali seperti yang saya ucapkan tadi, terima kasih buat Bapak Kapolres Bengkalis yang selalu memikirkan, memonitor atau melihat perkembangan karate di Kabupaten Bengkalis ini. Juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ketua KONI Kabupaten Bengkalis, Bapak Dharma Firdaus yang juga peduli terhadap kemajuan karate. Bapak Kapolsek Mando juga, AKP Jalifer Siombing. Saya ucapkan terima kasih yang telah mensupport kita, mendukung kita walaupun di masa seperti ini, dalam kondisi seperti ini masih membagi waktunya untuk mengembangkan karate ini. Saya hanya berpesan kepada masyarakat, pada pengurus saya, jadilah karateka sejati. Karateka sejati itu memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki semangat yang sangat tinggi di dalam hidupnya. Jadi karate itu harus bisa dirasakan oleh orang di sekitar. Kalau karate tidak bisa dirasakan oleh orang di sekitar, itu artinya karate mati. Artinya seorang karateka itu harus bisa saling membantu dengan masyarakat. Jadi kehadirannya harus dirasakan masyarakat. Jadi saya punya keinginan Forky ini menjadi ikon olahraga daripada di Kabupaten Bengkalis, sehingga masyarakat yang bergabung dengan Forky itu, saya ingin bergabung di Forky. Kenapa? Forky itu bisa dirasakan masyarakat kehadirannya. Mungkin itu dia, Mas Bambang. Oke. Kami dari Republik Literasi mengucapkan terima kasih Ketua Forky, Bendahara Forky Kabupaten Bengkalis. Siap, Ketua Forky Bengkalis juga. Ya. Saya sebenarnya nggak mau ngasih tahu tuh, tapi Ketua Forky udah menyampaikan ini. Harus. Ya, suatu ini juga. Ya maaf nih, sampai Mul. harus. Jadi terima kasih sudah hadir sharing. Ya nanti ke depan kalau ada yang mau kita bincangkan lagi, ya bisa menghadirkan teman-teman yang lain, ya kita akan undang gitu. Kami dari Republik Literasi mengucapkan terima kasih nih Ketua ya. Siap, Mas Bambang. Sama-sama terima kasih kembali yang telah mengundang kami. Salam karate, OS. Oke, sahabat Republik Literasi, OS. Segitulah bincang-bincang kita dengan ya ketua-ketua dan ya senpai ini. Jangan salah nih, dannya nih dan saya nggak tahu tapi dah sapu hitam semua. Itulah mungkin bincang-bincang kita, semoga ada informasi yang bisa diambil. Ya lainlah waktu untuk narasumber yang lain kita akan undang juga yang bisa memberi informasi ke masyarakat. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Oke, dadah. Oke, sampai os. Oke, sos lagi. Boleh kita pakai maskernya? Oke. Sampai. Ya, Mas Bambang, terima kasih.